Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau presentasikan keputusan-keputusan yang menyediakan jumlah uang dalam KDUN. KDUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengertian dalam Pasal 1 Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan usaha pemerintah baik di pusat maupun daerah. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang tidak termasuk KDUN menurut undang-undang yaitu A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang B. Keputusan tata usaha yang merupakan peraturan yang bersifat umum. C. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang D. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan undang-undang lain bersifat hukum pidana. Dan ciri-ciri keputusan KDUN. A. Keputusan dalam rangka ketentuan larangan atau perintah sistemnya adalah bahwa undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Terdapat bentuk hukum dalam keputusan ini, yaitu dispensasi dan konsesi. Dispensasi berbicara tentang larangan dalam undang-undang yang bersangkutan. Memang secara tegas yang dimaksud sebagai larangan dan kekecualian saja yang memberikan kebebasan. Yang B. Keputusan yang menyediakan jumlah uang subsidi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh pengusaha karena pengusaha ingin melancarkan kegiatan masyarakat tertentu. Contohnya di Belanda, orang-orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, mempunyai hak atas suatu pembayaran tertentu. Yang C. Keputusan yang membedakan suatu kewajiban keuangan. Sebagai contoh yang paling penting adalah penetapan pajak. Klarifikasi KDUN. 1. Ketetapan positif dan negatif. Ketetapan positif menimbulkan hak kewajiban bagi yang mengenai ketetapan jika menimbulkan sesuatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, suatu ketetapan yang harus membatalkan suatu ketetapan yang lama. Ketetapan negatif tidak menimbulkan perusahaan dalam keadaan hukum yang telah ada. Oleh karenanya, ketetapan negatif adalah tiap ponakan atas suatu permohonan untuk mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Yang kedua, ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklaratur hanya menanyakan bahwa hukumnya demikian, sedangkan ketetapan konstitutif adalah membuat hukum ketetapan yang deklaratur, misalnya pemberian cuti PNS di lingkungan Pemda, yaitu ketetapan yang hanya menanyakan bahwa yang bersangkutan dalam beri hak karena termasuk golongan ketetapan yang menanyakan hukum.
Dan selanjutnya ada daftar harga atau tarif yang diwajibkan pemerintah atau dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat yang ingin membuat surat kendaraannya. Dan di sini sudah dijelaskan di dalam foto, yaitu untuk pembuatan biaya SIM, STCK, BPKB, TNKB atau surat mutasi keluar daerah dikenakan biaya yang bervariasi mulai dari untuk roda 2, 3, dan 4. Dan kemudian selanjutnya yaitu contoh untuk surat tagihan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau surat pemberitahuan kepada para wajib pajak yang wajib dibayarkan atau disetorkan kepada pemerintah. Dan untuk selanjutnya ada untuk biaya penerbitan SIM baru dan SIM untuk memperpanjang. Di sini juga ada beberapa tarif mulai dari SIM A, B, C, dan D. Dan selanjutnya ada pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh 25, yaitu pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UU nomor 7 tahun 1983 dan kemudian mengalami perubahan secara berturut-turut dari mulai UU nomor 7 dan tahun 1991, UU nomor 10 tahun 94, UU nomor 17 tahun 2000, dan serta yang paling terakhir yaitu UU nomor 36 tahun 2008. Di Indonesia sendiri, awalnya pajak penghasilan ditetapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan atau PPS. Pajak perseroan atau PPS ini yaitu pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan ordonansi pajak pendapatan. Ordonansi pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Dan setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan untuk memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima. Dan selanjutnya ada surat keterangan untuk menikah atau N1, surat keterangan asal-usul N2, surat persetujuan mempelai, surat keterangan orang tua atau N4, surat pemberitahuan kehendak nikah atau N7, bukti imunisasi calon mempelai wanita, dan membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000 dan pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar. Tempat pembuatan di kantor urusan agama atau KUA. Untuk biaya tidak dipungut biaya jika menikah di KUA atau Rp600.000 jika menikah di luar KUA. Untuk selanjutnya ada contoh biaya perceraian di Pengadilan Agama Wates. Ini merupakan salah satu KTUN yang menghasilkan uang bagi pengadilan agama setempat. Tiap daerah atau pengadilan agama maupun pengadilan negeri biayanya relatif menyesuaikan atau berbeda di luar biaya pengacara atau kuasa hukum masing-masing. Dan selanjutnya ada untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sangat relatif, terutama yang bergantung pada lokasi dan luasnya tanah. Semakin luas lokasi dan semakin strategis lokasinya, biaya akan semakin tinggi. Meskipun demikian, semua biaya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Tarif pengukuran sendiri dan pemetaan batas bidang tanah dihitung berdasarkan rumus, yaitu untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebenarnya tergantung dari lokasi, peruntukan, dan luas tanah. Contohnya seperti biaya pengurusan tanah seluas 100 meter dengan lokasi di DKI Jakarta, maka biayanya yaitu biaya pengukuran sebesar Rp124.000, biaya panitia Rp354.000, biaya pendaftaran Rp50.000. Jadi total biaya keseluruhan adalah Rp528.000. Dan untuk selanjutnya yaitu berbagai macam subsidi yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu ada beberapa. Contohnya yang pertama yaitu subsidi listrik,
subsidi BBM dan LPG, perumahan yang bersubsidi, dan subsidi untuk UMKM. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berdasarkan pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986. Pada rumusan pasal 1 angka 3 mengenai keputusan tata usaha negara menjelaskan unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat dalam KTUN. Susunan pembuatan KTUN sama dengan susunan keputusan lainnya, di mana dalam keputusan tata usaha negara agar menjadi sah menurut hukum Regmatic harus mencakup syarat material dan syarat formil, sehingga berdasarkan tujuan pembuatannya KTUN memiliki banyak ragam meskipun dibatasi oleh peraturan yang lain. Dalam pembuatannya, KTUN harus didasarkan pada kaidah dan asas yang telah disepakati dalam hukum administrasi negara.